Ratu Elizabeth II meninggal dunia di usia 96 tahun pada Kamis, 8 September 2022. Melansir The Washington Post, Ratu Elizabeth merupakan raja terlama di Inggris. Dia telah merencanakan suksesinya selama beberapa waktu. Anggota keluarga kerajaan, termasuk Raja Charles III, telah meningkatkan tanggung jawabnya di kerajaan seiring menurunnya kesehatan ratu. Charles, sebagai putra tertua ratu, mewarisi gelar dan pekerjaan berdaulat sebagai kepala persemakmuran, bersama dengan aset lain seperti tanah dan properti. Di masa lalu, sang ratu menyatakan keinginannya agar Charles mengambil alih persemakmuran. Ini adalah keinginan tulus saya bahwa persemakmuran akan terus menawarkan stabilitas dan kesinambungan untuk generasi mendatang, jelas ratu. Dia menambahkan, suatu hari Pangeran Wales harus melanjutkan pekerjaan penting yang dimulai oleh ayahnya pada tahun 1949. Melansir Yahoo News, saat warga Inggris memasuki masa berkabung untuk ratu, persiapan sedang berlangsung untuk penobatan putranya Charles sebagai raja. Charles memang sudah otomatis menjadi Raja Charles III. Akan tetapi, ada banyak formalitas untuk menandai aksesi. Dewan Aksesi, sebuah badan seremonial yang berkumpul di Istana St. James setelah kematian seorang raja. Mereka bertemu dalam kurun waktu 24 jam setelah kematian ratu dan mengumumkan putranya yang berusia 73 tahun sebagai raja. Panitera Dewan akan membacakan proklamasi aksesi, yang kemudian akan ditandatangani oleh semua anggota. Di bagian kedua Dewan Aksesi, Charles akan membacakan sumpah di depan para anggota yang akan mencakup William dan Camilla. Pada titik inilah Charles akan mengkonfirmasi nama kerajaannya. Beberapa raja di Inggris memang memilih untuk dikenal dengan nama yang berbeda selama masa pemerintahan mereka. Nama lengkapnya adalah Charles Philip Arthur George, jadi dia bisa memilih untuk menggunakan salah satu dari namanya itu. Clarence House mengkonfirmasi beberapa jam setelah kematian ratu bahwa ia akan dikenal sebagai Raja Charles III. Tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk penobatan Charles, tetapi prosesnya akan dijaga oleh Air Marshal. Air Marshal adalah jabatan yang dipegang oleh Duke of Norfolk, saat ini Edward William Fitzalan Howard. Dia mengatur pembukaan parlemen negara bagian setiap tahun dan akan mengawasi penobatan dari sebuah kantor di Istana St. James. Raja George VI dinobatkan relatif cepat, tetapi itu karena upacaranya sebenarnya telah diatur untuk saudaranya sebelum dia turun tahta. Ratu Elizabeth II naik tahta pada Februari 1952, tetapi baru dimahkotai pada Juni 1953. Penobatan raja telah menjadi upacara yang sama selama sekitar 1000 tahun. Itu akan berlangsung di Westminster Abbey, dipimpin oleh Uskup Agung Canterbury. Acara ini akan disaksikan oleh anggota keluarga kerajaan lainnya serta kepala persemakmuran. Charles akan mengambil sumpah, diberikan permata mahkota, dan kemudian dikukuhkan sebagai raja. Dia akan dimahkotai dengan mahkota Saint Edward, yang hanya digunakan untuk penobatan. Upacara tersebut kemungkinan akan disiarkan di televisi dan radio di seluruh dunia. Penobatan Elizabeth II disaksikan oleh 27 juta orang di Inggris. Charles juga dapat mengikuti jejak ibu dan kakeknya dengan tampil di balkon Istana Buckingham. Setelah itu, pekerjaan Charles sebagai raja pun dimulai.